dipandang sebelah mata, cuma menghasilkan sebesar gaji karyawan per bulan ya kalau dihitung itu. Asli gue nggak bohong. Jadi modal 530.000 itu gue cari barang sama Dodi waktu zamannya Samsung yang 1, yang 2 kalau salah, yang 2 itu gini loh. Gue punya sistem sama si Dodi itu. Jadi 530.000 ini gue cari barang nih, itu dapatnya di PGC kalau nggak salah. Oh iya, di PGC. Gue nyari barang di medsos ya, di Facebook, di grup jual beli. Kalau nggak di OLX, antara Facebook, OLX Facebook, udah itu aja aksesnya buat nyari barang. Nah, trik gue itu sama si Dodi itu, pas gue dapet Samsung yang 2, gue langsung samperin tuh orang dari Cipulir Kebayoran Lama ke PGC. Perjalanan sekitar sejam lebih lah kalau nggak salah. Iya, sejam. Nah, dalam perjalanan 1 jam itu Samsung yang 2 ini udah gue pasarin di grup jual beli online-nya. Jadi sebelum gue dapet barang di PGC itu, handphone itu tuh udah gue pasarin di grup jual beli handphone lainnya. Gue waktu itu narik itu sekitar 300.000 dalam perjalanan dari Kebayoran Lama ke PGC itu udah gue pasarin di angka 500.000 di grup jual beli handphone yang lainnya. Jadi dalam perjalanan tuh gue udah pasarin tuh handphone. Bilang ada minus nggak Gan? Gue bilang nggak ada, tanpa gue belum cek. Jadi dari Cipulir ke PGC itu iya udah gue pasarin di angka 500. Banyak tuh yang nanya tuh yang WhatsApp, minusnya apa Gan? Gue bilang nggak ada Gan, cek aja nanti. Wah, udah nekat banget itu gue, tanpa barang di tangan gue itu gue udah pasarin dengan bilang nggak ada minus. Ya udah, singkat cerita gue sampai di PGC, gue cek barangnya, alhamdulillah bener normal di situ. Akhirnya udah gue lanjut lagi ngelayanin yang tadi pengen beli Samsung yang 2 itu di pasar. Di angka gue masang 500.000, dia nawar kalau nggak salah pas setengah deh. Berarti kan kita udah ada plus 150.000 kan dalam sejam. Gue cek nggak ada minus. Ya udah, gue ladenin chattingan dia, udah di mana Kan? Aneh dari PGC nih Kan. Kebetulan dia di Pasar Minggu lokasinya. Habis dari PGC itu gue langsung cus ke Pasar Minggu. Dia langsung beli dengan harga 450.000. Dengan barang yang tadi gue beli 300.000 laku 450.000. Jadi keuntungan gue dari Cipulir ke PGC itu 150.000. Udah tuh, gue cari barang lagi, dapatlah di mana ya? Cijantung. Itu kalau nggak salah Nokia E61. Dia buka harga 150.000, gue tawar 100. Akhirnya deal. Dari Pasar Minggu ke Cijantung itu udah gue pasarin E61 itu di harga 300. Dan ada yang nawar 200.000. Udah gue ambil Cijantung, alhamdulillah nggak ada minus. Itu COD-nya itu kalau nggak salah di Ciracas ya, E61 di Ciracas, dibeli 200.000.
jadi gue untung 100.000 belum satu handphone itu kan. Jadi hari itu gue udah untung 2 handphone itu 250.000. Begitu kalkulasi hitungan pas saat gue sama Dodi tuh. Gue cari barang lagi dapet masalah apa ya, masalah itu masih Nokia deh, E63 jauh banget dapetnya bro di Pluit. E63 itu masih mahal, masih 400 kalau nggak salah. Gue dapet harga 250.000 dengan trik biasa dari Ciracas ke Pluit. Udah gue pasangin no minus, gue buka harga 600.000 dan akhirnya ada yang nyangkut, ada yang WhatsApp gue, yang E63 nya masih minusnya apa, batangan aja kan 500 juga sih. Wow, gue gila, dari harga 2,5 gue angkut terus kebuang 500 kan, untung gue 250.000 di E63 kan. Oke, akhirnya dari Ciracas itu gue cus ke Pluit. Begitu aja sih terusnya bro, sampai satu hari satu malam jam 7 ya, Isa ketemu Isa lagi, dan gue pas apa ya, pas COD-an, abis COD-an itu berakhirnya di Kemang. Gue liat penghasilan itu set gila, 24 jam itu gue untuk Jakarta sekitar 2.850.000. Dari situ gue langsung bentuk sistem kalau Jordan itu nggak bisa dipandang sebelah mata asli. Dimana lu nih ya pasnya kita bisa beneran, tergantung kita ngolahnya kayak gimana. Jordan tiap hari terus. Emang dipandang sebelah mata sih, kita nggak ngapa-ngapain. Lucu deh, bener, COD itu lucu, asik. Tapi kalau lu udah fokus di COD, lu punya sistem, karyawan kalah bro gajinya, asli. Buat pesan gue buat kalian yang benar-benar profesi di COD, yang pernah malu bro. COD perusahaan, anggap aja lu bikin perusahaan lu sendiri. Sistem COD dari marketing lu, pemasaran, cari barang lu, penjualan lu, ADM-nya lu, semua kita kelola sendiri sampai berbentuk untung di akhir bulan. Di situ baru lo ngerasain gimana enaknya COD, gimana enaknya ngatur sistem kecil yang benar-benar menghasilkan uang per bulannya. Kerja kapan aja, kita mau tidur, kalau udah dapet duit ya, wah nggak ada yang ngatur bro. Pesan gue sih itu, sekalipun lu office boy, kita tekunin, insya Allah sukses bro. Halo guys, COD, COD. Tadi kan udah tuh gue bahas trik COD gue sama si Dodi. Sekarang gue pengen bahas gimana caranya lu nggak punya barang, cuma lu bisa ngejual barang. Berat, emang berat. Modal kepercayaan guys. Di sini kita main kepercayaan bro.
uh, gue dulu terjun COD apa langsung jemput barang, langsung jual barang, itu gue langsung terjun langsung. Cuman kan apa ya, makin kesini kan makin banyak gitu loh urusan kita, urusan apa ya, iya semenjak gue nikah intinya itu udah gue pengen bener-bener merubah sistem semuanya COD yang tadinya ribet jadi simpel. Jadi gue terapin sistem kepercayaan. Berat banget bro, kepercayaan. Jadi di mana barang itu di Surabaya, lo bisa jual ke Bali. Dan sebaliknya, barang itu di Bali lo bisa jual ke Surabaya. Apa sih modalnya? Kepercayaan lo. Lo bangun kepercayaan. Jujur gue terjun COD itu 2010 ya kalau nggak salah, 2010 itu gue udah COD sambil kerja. Cuma gue berhenti di 2014, gue tekunin COD 2014, 15, 16 gue masih COD, sampai sekarang gue masih COD. Cuman sistemnya agak gue rubah dikit bro. Jadi yang dulu gue turun ke langsung COD, sekarang enggak. Sekarang gue nggak turun langsung. Jadi ada apa ya, ada grup jual beli handphone di iPhone gitu kan. Cuma gue di situ jual jasa di servis iCloud, iDevil. Udah itu nggak usah dibahas. Pertama gue bener-bener ngebangun kepercayaan itu ya orang pakai jasa gue. Gue kerja dulu baru dibayar. Setelah kerjaan selesai baru gue dibayar. Ya seiring berjalannya waktu mungkin nama gue dikenal banyak orang di jasa iCloud, khususnya iCloud Indonesia ya. Karena mindset gue emang di iBox Indonesia dari dulu. Dari situ gue ngebangun kepercayaan, bener-bener ngebangun dari awal. Jadi tuh apa ya, permainan iCloud tuh lucu juga sih sebenarnya. Walaupun nggak usah dibahas, tapi unik gitu loh. Dimana bisnis nggak kelihatan, cuma duit gede. Aneh gue juga, bener, sumpah aneh. Permainannya gini bro, lu beli handphonenya yang kekunci iDevil. Sebagai orang awam, lu pasti mikir logikanya nggak mungkin lah iDevil bisa dibuka atau istilah kata dibobol. Nah jasa bobol ini sebenarnya bukan bobol iCloud, tapi remove iDevil, remove iCloud. Kalau dibobol itu beda bahasa ya. Bobol itu kita bisa bisa ngeliat datanya di handphone ini, di iPhone ini, itu istilah kata bobol. Cuma kalau udah kata remove, itu kita menghapus semua data iCloud yang tersangkut di handphone tersebut. Makanya banyak orang yang salah tangkap gitu. Nggak ada jasa iCloud, nggak ada bobol iCloud. Memang nggak ada bobol iCloud tuh, nggak ada bro. Yang ada remove iCloud. Remove iCloud ada banyak biasanya, yang trusted banyak di grup. Bahkan permainan iCloud tuh kan udah istilah kata bisnis yang bener-bener wow, yang nggak bisa diremehkan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue ngerasain di bisnis apa namanya ya? Bisnis goib lah, bisa dibilang. Kerja nggak kelihatan, hasil nyata, serius.
kalian boleh tanya deh di grup-grup jual beli handphone iPhone yang bener-bener jasa iCloud. Kalian tanya berapa penghasilan per bulan, tapi jangan kaget kalau mereka ngasih tahu. Jadi gini bro, permainan iCloud itu ya. Apple itu ngerancang sistem keamanan buat customernya, ini namain iCloud, penyimpanan data. Jadi kalau kita beli iPhone itu, kita bisa nyimpen data di iCloud. Itu satu kegunaan iCloud ya, penyimpanan data. Yang kedua, itu sebagai sistem keamanan Apple. Dimana handphone kalian hilang, si maling ini nggak akan bisa ngebuka handphone tersebut tanpa terkecuali mereka mengetahui ID Apple dan passwordnya. Gitu bro. iCloud.com, sistem keamanan Apple nomor 1 yang belum ada yang bisa bobol namanya. Iya, kalau bobol belum ada yang bisa bro, tanya aja. Cuma kalau buat remove banyak. Jadi permainan handphone iPhone ini gini loh, gue gabung di grup handphone jual beli nih, terutama di grup iCloud ya, jual beli handphone iCloud Jakarta, bla bla, banyak deh grupnya. Di situ pasti ada yang jual handphone lock iCloud di series iPhone, bukan Android ya, iPhone. Kenapa terjadi lock iCloud? Ada banyak faktor kemungkinan. Entah itu handphone curian, entah itu handphone boleh nemu, entah itu handphone jatuh. Kita nggak tahu yang asal usulnya handphone itu dari mana. Dan gue pribadi sebagai jasa iCloud itu menyimpulkan apa ya? Status iCloud itu ada dua, clean dan lost. Clean itu bersih, lost itu hilang. Jadi kalau ada yang beli, ada yang jual di grup, gue pasti nanya clean atau lost. Dan mereka nggak ngerti clean atau lost. Gimana sih biar kita tahu clean dan lostnya status iCloud itu? Ya udah, pas gua mau beli handphone itu otomatis gua minta email dong, karena kita ngecek clean loss itu by email, nggak bisa untuk metode-metode lainnya, cukup email, kalau nggak serial number. Di saat gua minta itu mereka takut. Takut kalau gue tuh pemiliknya. Kan dari situ juga diketahuan bro, itu handphone gak jelas ya. Entah itu handphone curian, entah itu handphone jatuh yang kita nggak tahu asal usulnya. Yang pasti gue sebagai jasa cuman tahu dua aja, clean dan lost status iCloud. Kalau status iCloud clean, wah mata gue di hijau tuh. Gue langsung tanya berapa harganya. Dia bilang untuk series iPhone X ya 3 juta. Dia bilang oke, 3 juta. 3 juta itu gua baru ngecek di clean aja ya, karena sistem remove iCloud tuh ada step by stepnya. Gue cek clean dan gue harus cek sold to buy nya, dan itu berbayar di web server yang nggak bisa gue sebutin. Ketika gue udah deal 3 juta sama si penjual, gue langsung cek sold by handphone tersebut. Gunanya cek sold by apa sih? Gunanya cek sold by itu biar kita bisa tahu bisa di unlock atau enggaknya gitu. Dari sold by itu dari purchase country,
jadi pembelian iPhone dari negara asal. Kalau gue kan biasanya di iBox, jadi gue harus cari yang modelnya Purchase Country Indonesia, sold by Era Jaya. Karena yang ngeluarin PA itu Era Jaya, PT Era Jaya. Udah, gue cek sold by itu Purchase Country Indonesia, sold by Era Jaya itu udah pasti iBox dan bisa digarap sama gue sendiri di Clean Slow iBox Indonesia. Itu masuk ke slow data bro, slow data. Jadi ketika gue beli handphone 3 juta, gue udah cek email Clean, gue udah cek sold by Country Indonesia dari iBox, gue proses sendiri di remove iCloud, bukan bobol iCloud ya, remove iCloud. Oke, dengan modal 3 juta itu gue remove iCloud sendiri, metode sendiri dengan unlock by data namanya. Setelah gue unlock by data, sekitar 4 hari nunggu balasan dari server. Ketika down off, itu iPhone udah seperti iPhone baru, selamat datang di iPhone. Dan iCloud yang lama pun udah hilang, udah ke remove, jadi seperti handphone baru. Nah, kesimpulannya gue beli iPhone X 3 juta Purchase Country Indonesia, sold by Era Jaya, gue bisa jual lagi 6.500.000 berapa? Lu bayangin berapa untungnya dalam satu handphone? 3.500.000 per handphone. Itu gue baru main sendiri ya, maksudnya barang gue gitu loh, modal gue, barang gue yang beli, gue yang proses. Belum lagi di jasa gue ada Facebook gue di Trace Up namanya. Kemungkinan itu sebulan masuk sekitar, sekarang lagi sepi ya, 5 email, paling dikit 5 email, paling banyak 10 lah sekarang. Gak kayak dulu bro, jadi satu email itu tergantung devis. Kalau devisnya series 6 ya di bawah sejuta lah gitu bro. Permainan iCloud itu misterius. Misterius. Banyak kok pemain-pemain handphone iPhone yang udah sukses, kebeli mobil, kebeli bikin rumah, kebeli tanah, buka toko, sejahtera banget hidupnya. Cuman nggak enaknya itu wanti-wanti loh di kita ya. Jadi kita beli barang nih, nggak tahu asal usul dari mana, tiba-tiba yang butuh handphone curian. Wah gila, ciduk kita bro sama polis. Jujur gue udah dua kali ke Polda ya, gara-gara handphone. Satu iPhone 8 Plus, satu lagi iPhone X. Yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Ya itulah resikonya bro, main dijual beli handphone batangan itu resikonya tinggi juga. Resikonya kita disebut penadah, yang gak enak. Cuman enaknya untung gede. Begitu aja permainan iCloud itu. Beli harga yang terkunci, di remove iCloud, jual. Beli 1 juta iPhone 7 Plus, buka iCloud 1.800.000 modal untuk dapetin iPhone normal, dan lu bisa jual lagi di atas 4 juta. Kalkulasi iPhone tuh begitu bro, permainan di iPhone lock iCloud. Beda hal dengan handphone iPhone yang normal ya. Gua nggak cerita soal itu, gua cerita soal penjualan dan pembelian handphone iPhone lock iCloud.
yang untungnya apa ya, dia nggak main-main gitu loh. Kalian boleh tanya deh yang pemain-pemain handphone di iPhone, untungnya nggak main-main, benar. Kalau kalian sekarang lagi jual beli handphone Android, coba deh lirik di iPhone. Kalau kalian udah nyobain cuan di iPhone, Android nggak bakal dilirik bro, asli. Karena perbandingan untung itu antara Android dan iPhone tuh kayak bumi dan langit. Iya serius, gue bisa bicara kayak gini karena gue dulu di Android. Setelah gue kenal iPhone, aduh, Android nggak ada harganya. Untung Android itu nggak seberapa, serius. Tapi ketika lu udah dapet cuan di iPhone sekali aja, lu pasti ketagihan, lu pasti main di iPhone, pasti. Dan memang nggak semudah yang gue omongin sekarang. Semua itu kembali lagi ke kitanya dan butuh proses yang benar-benar nggak instan. Gue pun kenal iCloud nggak sehari, 2 hari, sebulan, setahun, nggak, bertahun-tahun. Gue buka jasa di iCloud itu nggak 2 bulan, 3 bulan gitu loh, mempelajari sistemnya tuh butuh 1 tahun lebih ya buat gue bisa buka jasa di iCloud, khususnya cleaning. Nah sekarang gue pengen bahas tentang loss. Status loss itu kan hilang ya, dibilang hilang. Bahasa Inggris loss itu kalau kita di Indonesia kan itu hilang. Jadi kalau kalian punya iPhone terus hilang atau jatuh, terus kalian langsung lari ke iCloud.com untuk mengunci dan memberikan pesan layar di iPhone Anda yang hilang. Contohnya handphone gue hilang nih, iPhone 6, langsung gue kasih pesan layar, tolong dong balikin handphone gue di nomor ini. Nah itu disebut loss. Kalau jasa itu gue kurang paham ya, tapi ada sih, banyak kok di grup jasa iCloud loss juga. Cuma mereka nggak publikasi, nggak terlalu publik gitu, privasi aja. Beda hal dengan clean. Kalau clean tuh bersih, dari 100% hilang itu kecil bro. Soal di data server Apple masih kebaca clean, bersih, nggak hilang. Jadi kalau lo mau benar-benar bisnis di handphone iCloud, jual beli handphone iCloud, gak apa-apa. Lo mau tanya-tanya juga gak apa-apa, gua kasih tahu trik-triknya bro, gua kasih unjuk jalurnya biar lo benar-benar paham di jual beli handphone iCloud. Asik bro, benar. Yang lebih anehnya itu jual beli handphone iCloud dan jasa iCloud itu kita tuh nggak pernah tatap muka. Serius, modal kepercayaan dari seluruh Indonesia. Gila nggak tuh bisnis yang nggak pernah tatap muka, face to face. Orang itu transfer, kita kerja. Tapi jangan salah juga pilih jasa. Ada yang penipuan juga, ada yang minta bayaran dulu terus nggak dikerjain, ntar diblok. Banyak juga yang jujur kok. Apalagi dan satu pesan gue, kalau beli handphone iCloud itu harus wanti-wanti bro. Kita nggak tahu tuh barang dari mana.
kita nggak tahu asal usul tuh barang, entah itu handphone curian, handphone boleh nemu, dicari si pemilik, aduh kacau deh, ngeri. Di saat itu handphone bermasalah, kita diciduk bro, yang untung gak seberapa ngeluarin puluhan juta di Polda. Wah, wasral. Ya, apalagi ya, unik sih di iCloud tuh, benar-benar unik. Nyari duit gampang banget, gila, gampang banget. Dan yang gue bingung, ngebuangnya juga gampang. Padahal apa ya, dibilang haram ya enggak, kita beli gitu loh. Dibilang enggak haram, tapi kita nggak tahu asal usul tuh barang dari mana. Misterius juga sih di iCloud tuh, seram-seram gimana gitu. Ya gue sih nggak nyaranin kalian terjun di iCloud, dijual beli handphone iCloud gitu. Ini gue cerita tentang apa, real aja, tentang yang pernah gue alami gitu, dijual beli handphone iCloud. Ketika bisnis lagi bagus-bagusnya, itu sehari nyari 1 juta, 2 juta, itu gampang banget bro, asli. Dimana sistemnya cuma kepercayaan aja udah, nggak ada yang lain, cuma kepercayaan. Cuma yang berat ini benar-benar menjaga kepercayaan. Dimana gue udah ngejaga nama baik gue, kadang ada aja orang yang usil, asli. Sekarang gue malah lelah. Kenapa? Partner bisnis yang dulu rekomen, sekarang malah ngancurin gitu loh. Banyak yang jual barang gak sehat, yang mau untung sendiri aja ada. Malah akhir-akhir ini gue sering nombokin gitu, sering rugi karena ulah mereka gitu. Padahal simple kok, di bisnis ini tuh cuma kepercayaan aja, nggak lain. Kejujuran, kepercayaan, udah, kita jalan di bisnis ini, asli. Bayangin bro, dari seluruh Indonesia, Medan, Lombok, Bali, Surabaya, Malang, mereka belum pernah ketemu face to face, tatap muka belum pernah. Ketika ada barang, mereka langsung transfer. Ketika ada barang, mereka langsung transfer. Gila, bisnis ini bener-bener, cuma ngebangunnya bener-bener susah, tapi mereka ngancurinnya gampang banget gitu, gampang banget, nggak habis pikir banget. Teman bisnis dari 2017, 18, 19, 24 tahun cuma ngancurin. Ya gue cuma bisa ngelus dada aja. Semoga perbuatan dia dia bisa ngerasain apa yang gue rasain saat ini gitu. Jangan sampai nggak sehat bisnis itu. Aduh sayang bro, lu udah bangun mati-matian, lu udah bagus nama lu udah dipercaya banyak orang. Kalaupun lu ada barang, orang gak bakal ragu sama lu. Tapi kenapa lu hilaf bro? Sayang banget.
nggak habis pikir gue, cuman duit ya nggak banyak lah. Lu ngancurin diri lu sendiri, lu ngancurin sistem kerja lu sendiri, lu ngancurin kepercayaan lu. Jangan. Oke, dari gue segitu aja sih. Apa ya, semoga kalian benar-benar diberi kesejahteraan. Untuk yang COD jangan malu, kita nggak kalah kok gajinya sama yang kerja. Cuma nggak pakai dasi aja sama seragam. Oke. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Kalau penyampaian gue kurang tepat, mohon maaf. Gue di sini intinya cuma berbagi apa yang gue tahu, apa yang pernah gue rasain aja, gitu. Tanpa terkecuali, nggak ada yang gue buat-buat bro. Di sini real cerita pribadi gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau memang bermanfaat, share dan like video ini. Terima kasih.